Orhun Dura adalah seorang pendekar pedang yang sangat terampil sekaligus perapal mantra yang sangat ahli. Kemampuan tidak logis yang dimiliki olehnya karena mengambil dua role sekaligus, pendekar pedang dan enchanter. Namun dia dipaksa keluar dari parti pahlawan karena mereka menganggap Orhun sebagai orang lemah. Lagi-lagi plot cerita seperti ini. Hai, beginilah kisah Orhun dimulai. Pada suatu hari parti pahlawan sedang ikut bertarung dalam operasi serangan gabungan di dungeon bulan lalu. Oliver sebagai pemimpin tim menyadari betapa lemahnya sihir Orhun dibandingkan dengan enchanter lainnya. Orhun membela diri karena dia sengaja mengubah role utamanya menjadi enchanter demi melengkapi formasi tim. Bahkan Orhun belajar banyak sihir original miliknya untuk memperkuat tim. Dia tidak percaya bahwa Oliver akan mencampakkan teman masa kecilnya seperti ini. Sudah 8 tahun tim ini mereka bentuk bersama dan mencapai tim dengan strength tertinggi saat ini. Meski begitu, Oliver tidak merubah keputusannya dan tetap mengeluarkan Orhun dari parti pahlawan. Oliver sudah mendapatkan enchanter baru untuk menggantikan posisi Orhun. Anneli dan Derek juga mengatakan bahwa kemampuan berpedang Orhun tidak sebaik Oliver. Parti pahlawan harus tetap melangkah ke depan dan tidak ingin membawa beban seperti Orhun di dalam tim. Sejak dikeluarkan hari itu, Orhun menjadi penyendiri dan tidak ingin berurusan lagi dengan tim. Dia hanya ingin mengembangkan kemampuan sihirnya untuk dirinya sendiri. Orhun juga beralih role menjadi pendekar pedang kembali dan memulai dari awal untuk berburu monster di dalam dungeon lantai terendah. Strength up. Setelah Orhun selesai melakukan checkpoint di kristal teleportasi lantai 7, tiba-tiba ada tim dari petualang tingkat rendah berlari keluar pintu dungeon. Mereka mengatakan orc yang ada di dalam lantai 7 sangat banyak. Mereka sengaja meninggalkan gadis baru yang masuk ke tim mereka di dalam sana agar mereka bisa menyelamatkan diri. Tentu saja Orhun yang mendengar ini sangat marah kepada mereka dan segera ke dalam labirin untuk menyelamatkan gadis tersebut. Sharpness up. 剣士？それとも浮遊術師？ Technical up. Strength up. 一人でも十分だ。Orhun berhasil membunuh semua orc di sana dan gadis manis tersebut menangis karena dia tidak menyangka bahwa masih bisa hidup berkat bantuan Orhun. Setelah mereka keluar dari dungeon, mereka berkenalan satu sama lain. Gadis itu bernama Sophia Claudel. Orhun sedikit familiar dengan nama keluarga Claudel dan simbol klan kelinci yang ada di baju Sophia tersebut. Tapi Orhun menjadi tidak fokus karena Sophia tiba-tiba mengajaknya makan malam sebagai ucapan terima kasihnya. Awalnya Orhun menolak, tapi Sophia dengan imutnya tetap membujuk Orhun dan akhirnya mereka makan malam bersama di sebuah restoran milik klan kelinci. Tentu saja Orhun menyadari bahwa Sophia memang berasal dari klan besar yang mewakili kerajaan North Hitten. Lalu mereka bertemu dengan kakak Sophia bernama Selma Claudel. Selma mengira bahwa Sophia membawa pacarnya untuk makan malam. Menurutnya Sophia masih anak kecil dan terlalu dini untuk memiliki pacar. Setelah Selma melototi Orhun, ternyata Selma ingat bahwa dia adalah enchanter hebat yang pernah bergabung dalam operasi serangan bulan lalu. Sophia terkejut karena Orhun dan Selma sudah saling mengenal satu sama lain. Lalu Selma melototi Orhun lagi karena dia tidak menyangka bahwa Orhun menggoda adiknya yang masih berumur 14 tahun. Orhun menyangkalnya dan Selma terkejut karena dia berpikir bahwa Orhun beneran tidak tertarik pada adiknya yang cantik. Emang ribet nih cewek satu guys. Lalu Sophia membela Orhun karena dia sudah menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar itu, Selma mengetahui bahwa Sophia diam-diam memasuki labirin dungeon dengan tim acak tanpa izin dari klan lagi. Sophia meminta maaf atas perbuatannya yang salah dan membahayakan nyawanya sendiri. Selma memaafkan Sophia dan melarang Sophia untuk pergi tanpa izin lagi. Selma juga berterima kasih kepada Orhun yang sudah menyelamatkan adik tersayangnya. Dia meminta maaf kepada Orhun atas ketidaksopanan bicara sebelumnya. Kemudian mereka makan malam bersama sambil mengobrol tentang parti pahlawan. Selma turut prihatin dengan situasi yang sedang Orhun alami sekarang. Dia tidak menyangka bahwa enchanter berbakat seperti Orhun dibuang
diserang begitu saja oleh pahlawan. Terlihat jelas bahwa Sophia terkejut setelah mengetahui siapa Orhun sebenarnya. Orhun dan Selma juga menjelaskan kepada Sophia tentang pertemuan mereka pertama kali ketika serangan gabungan bulan lalu. Selma adalah pemimpin klan atau guild kelinci dan enchanter terbaik di seluruh benua. Dialah yang menciptakan komposisi role member di dalam party, mulai dari penyerang, pertahanan, enchanter, dan pendukung. Karena itu Orhun sengaja mengubah role menjadi enchanter untuk melengkapi role di party pahlawan. Setelah mengetahui bahwa Orhun jadi pengangguran sekarang, Selma mengajak Orhun untuk mengikuti penjelajahan labirin bersama. Dia memiliki misi yang cocok untuk Orhun saat ini, dan tentu saja Selma akan membayar upah Orhun. Guild kelinci akan membina petualang baru untuk memenuhi keinginan sponsor. Mereka akan memasuki labirin sampai lantai terdalam selama 3 hari untuk mengalahkan bos di setiap kelipatan 10 lantai. Awalnya Orhun menolak dan ragu dengan tingkat keberhasilannya karena butuh waktu 6 bulan atau bahkan 1 tahun untuk bisa memasuki labirin terdalam dengan petualang baru. Lalu Orhun menyadari sesuatu bahwa kemungkinan ada alasan lain di balik penjelajahan ini. Jika mengambil jalan pintas, guild kelinci bisa meningkatkan kemampuan bertempur pasukan mereka. Nah, ketika mereka berada di kelipatan 10 lantai, para petualang veteran dari guild kelinci akan mengalahkan bos. Sedangkan para petualang baru bisa mendaftar di kristal teleportasi selanjutnya tanpa melawan bos yang bisa membahayakan nyawa mereka. Misi utama Orhun adalah melindungi para petualang baru dari serangan yang tidak terduga dari bos. Selma dan Sophia berusaha membujuk Orhun untuk ikut dalam penjelajahan ini. Selma sangat menilai tinggi Orhun sebagai enchanter berbakat, tapi Orhun selalu rendah hati sampai inti bumi, guys. Orhun sebenarnya sudah muak dengan urusan yang berkaitan dengan tim. Namun Orhun meminta waktu untuk memutuskan ini kepada mereka. Dia juga mengatakan bahwa role saat ini adalah pendekar pedang dan dia tidak ingin sepenuhnya kembali ke role enchanter. Jadi jika Orhun sudah memikirkan keputusannya, dia ingin Selma mendaftarkan namanya sebagai attacker, pendekar pedang. Selma mengerti dan menyuruh Orhun untuk pergi ke guild kelinci pagi-pagi jika dia setuju untuk ikut. Di dalam hati Selma berkata bahwa dia tidak menyangka dengan role Orhun saat ini. Tapi Selma yakin Orhun akan menjadi enchanter sepenuhnya jika dalam kondisi darurat nanti. Lalu Orhun mendatangi toko perlengkapan perang yang dikelola oleh seorang kakek. Orhun mengobrol sebentar dengannya sambil menikmati hidangan teh hangat dari sang kakek. Sang kakek sangat berterima kasih karena tokonya menjadi ramai setelah Orhun mempromosikan toko besar-besaran. Kemudian Orhun mengatakan bahwa dia sudah bukan bagian dari party pahlawan lagi. Jadi untuk kedepannya, promosi yang akan dilakukan Orhun kemungkinan tidak berdampak apapun yang signifikan. Sang kakek tetap berterima kasih kepada Orhun karena dia tetap bekerja keras untuk tokonya. Sang kakek memberi nasihat bahwa Orhun hanya perlu menjadi diri sendiri dan bertindak sesuai keinginannya saja, baik hidup demi diri sendiri atau untuk menolong orang lain. 何があってもわしはお主の味方じゃ。来てくれたか。ついてきてくれ。 Setelah diusir dari party pahlawan, Orhun akhirnya diberikan tugas penting pertama di petualangannya yang baru. Selma memperkenalkan Orhun kepada Vince, ketua umum guild kelinci. Orhun akan menjadi pembimbing tim. Dari total ada 5 pembimbing termasuk Selma, Mai Bini. Total ada 10 tim terbentuk untuk para pemula yang menjadi anggota baru guild kelinci. Pertarungan monster biasa akan dilakukan oleh formasi tim petualang pemula. Jika ada pertarungan anomali, maka para pembimbinglah yang akan mengambil alih. Orhun bertanya, kenapa hanya ada 5 pembimbing saja yang ikut? Bukankah lebih baik untuk memperbanyak tim veteran peringkat A untuk mempercepat eksplor labirin dengan jadwal sepadat ini? Ini juga bisa meminimalkan risiko. Namun Selma hanya menjawab bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membantu perkembangan anggota baru. Mendengar itu, Orhun merasa bahwa ada alasan lain yang ditutupi oleh guild kelinci dan orang luar seperti Orhun tidak berhak untuk mengetahuinya. Vince bersedia untuk memberikan upah sangat tinggi kepada Orhun dan bisa menyelamatkan hidupnya selama 1 tahun penuh. Selma mempercayai kemampuan Orhun yang memang layak diberikan upah sangat besar. Cuma kebiasaan Orhun aja yang rendah hati sampai inti bumi, guys. Sebenarnya Vince sudah mendengar kabar tentang Orhun dari Selma semalam. Efek sihir Orhun memang tidak sebesar para pure enchanter, tapi pengaktifannya sangat cepat.
bahkan lebih cepat dari Selma. Dan terlebih lagi, Orhun memiliki banyak sihir original. Dia memiliki semua kemampuan yang diperlukan oleh Enchanter. Selma dan Vince yakin bahwa party pahlawan rugi telah membuang Orhun, lalu mereka akan turun perlahan-lahan. Ini adalah kesempatan Guild Kelinci untuk lebih bersinar daripada party pahlawan dengan membawa Orhun di dalam penjelajahan mereka. Keesokan harinya, Orhun disambut oleh Selma dan Sofia dengan senyum cantik nan manis mereka. Orhun memperhatikan seragam baru milik Sofia, mengatakan bahwa Sofia sangat imut dan cocok memakai itu. Wajir pedofil, cok. Sofia tersipu malu dan reaksi Selma sangat-sangat terkejut mendengar adik tersayangnya digoda seperti itu. Selma berpikir bahwa Orhun sudah terbiasa memuji dan menaklukkan para gadis dan mengiranya sudah memiliki pacar. Orhun kemudian mengatakan bahwa dia belum punya pacar, tapi dia sudah lama dekat dengan seorang perempuan di party pahlawan dan tinggal bersama di penginapan khusus. Mungkin karena hal itu dia jadi terbiasa menghadapi para gadis. Sofia kemudian bertanya, "Sekarang kamu tinggal di mana, Orhun?" Loh, Selma makin protektif dong. Maksud amat gitu kan nanya-nanya, mau main ke tempat Orhun gitu kah? Sofia salting dan dia memperjelas bahwa dia cuma bertanya dengan rasa penasaran saja. Ngomong-ngomong atau BTW, Selma tidak mengerti kenapa Orhun seperti menjauhkan diri sendiri dari yang lainnya. Orhun mengatakan bahwa dia cuma orang luar yang kebetulan bantu-bantu aja. Jadi dia tidak ingin membuat situasi semakin tegang di antara para anggota baru. Melihat ini, Selma memiliki ide untuk mencairkan suasana biar lebih nyaman untuk sesama anggota. Lalu Selma memperkenalkan Orhun kepada 3 pembimbing lainnya dan kepada seluruh anggota pemula di sana. Selma memuji dan mengagungkan kemampuan Orhun di depan banyak orang. Dan tentu saja Orhun merendah sampai inti bumi. Orhun sudah pernah mencapai labirin lantai 94 dan pengalamannya dalam bertarung tidak diragukan lagi. Banyak anggota petualang pemula yang sangat senang dengan kehadiran Orhun meski dia sudah keluar dari party pahlawan. Lalu Selma menugaskan Orhun untuk membimbing tim 10 nanti. Di sana Orhun akan melihat kemampuan mereka yang menjanjikan di masa depan dan harus terus diasah. Di dalam hati Selma, dia sangat berharap banyak kepada Orhun sebagai penyerang atau attacker karena pilar utama di dalam party bernama First Unit sudah pergi alias meninggal. First Unit dalam situasi yang kacau saat ini, tapi Selma tidak bisa memaksa Orhun untuk bergabung dalam First Unit. Sedangkan di dalam hati Orhun, dia semakin merasa ada yang janggal di dalam kombinasi party pembimbing veteran ini. Jika Orhun tidak ikut dalam tugas ini sebagai attacker, lalu siapa yang akan mengisinya? Dan seharusnya ada anggota sebelumnya yang menjadi attacker. Orhun dan tim 10 mulai memperkenalkan diri masing-masing. Logan sang Enchanter, Caroline sebagai defender tanpa armor, Sophia sebagai mage pure DPS. Ini adalah formasi yang sangat langka. Penjelajahan labirin dimulai dan tim 10 mencoba mengobrol dengan Orhun terkait party pahlawan. Orhun mengatakan bahwa dia sudah keluar party atas dasar keinginannya sendiri. Jadi, persaingan antar party pahlawan dan Guild Kelinci tidak berlaku padanya. Namun Caroline ingin mengetahui alasan Orhun keluar dari party pahlawan, yang padahal itu adalah keinginan semua orang. Karena terlihat sangat memaksa, si Orhun tidak menceritakan yang sebenarnya. Lalu dengan rasa penasaran yang tinggi, Caroline bertanya kepada Sophia tentang orang hebat yang sering dia ceritakan. Caroline menebak bahwa orang hebat itu adalah Orhun. Sophia mengatakan bahwa itu adalah fakta karena dia pernah diselamatkan oleh Orhun beberapa hari yang lalu. Sophia sangat mempercayai kemampuan Orhun. Jadi Caroline dan Logan bisa mengandalkannya nanti. Tak lama kemudian ada 2 ekor serigala yang akan menyerang mereka diam-diam. Tapi Orhun berhasil membunuhnya dengan jebakan sihir yang sudah dia buat sebelumnya. Orhun tidak ingin tim 10 membuang tenaga untuk pertarungan sia-sia seperti ini. Beberapa waktu berlalu, Orhun sudah mengamati tim 10 dengan teliti dan mereka memiliki kemampuan yang bagus meski komposisi tim hanya 3 row saja. Kekurangan mereka hanyalah di kerjasama tim, terutama untuk strategi penyerangan. Terkhusus untuk Caroline, kebiasaan buruk menerjang monster apapun yang muncul di depannya tanpa berpikir panjang, sehingga membuatnya sering bertengkar dengan Logan. Penjelajahan akhirnya sudah sampai di lantai 20 dan tim pembimbing sudah mengalahkan bosnya. Selma memberi arahan untuk setiap tim mendaftar kartu guild di kristal teleportasi lantai 20 ini. Lalu penjelajahan akan dilanjutkan besok hari.
Hari kedua penjelajahan akan dimulai. Orhun yang baru bangun tidur membaca artikel koran pagi dan melihat berita besar di sana yang membuatnya syok. Oliver mengumumkan secara terbuka bahwa pengusiran Orhun karena dia tidak kompeten dalam parti pahlawan. Jelas ini sangat merugikan Orhun karena reputasinya semakin hancur akibat Oliver yang secara gamblang membuat berita seperti itu. Tapi Orhun berusaha untuk tidak memikirkannya dan segera pergi ke labirin untuk melanjutkan penjelajahan. Namun di tengah perjalanan, seorang gadis cantik berambut biru bernama Luna menghampiri Orhun. Dia adalah salah satu anggota parti pahlawan yang baru saja kembali aktif. Luna adalah satu-satunya anggota yang bersahabat dengan Orhun ketika perlakuan anggota lain semakin buruk kepadanya. Dan ketika member lain mengusir Orhun dari parti, Luna sedang ada urusan keluarga. Jika Luna hadir saat itu, kemungkinan pengusiran Orhun tidak akan terjadi. Luna sebenarnya ingin sekali Orhun kembali ke tim dan rela membujuk yang lainnya untuk mengundang Orhun kembali. Tapi sayangnya rasa sakit hati Orhun tidak bisa dia tahan dan sama sekali tidak ingin kembali ke sana. Terlebih lagi, artikel koran pagi ini membuktikan bahwa Oliver dan yang lain tidak membutuhkannya, bahkan menghancurkan namanya seperti ini. Meskipun Luna, Oliver, dan Orhun adalah teman masa kecil, bahkan mereka sudah pernah berjanji untuk menaklukkan labirin tertinggi, Orhun sama sekali tidak akan pernah bisa untuk bersatu lagi dengan mereka. Lagi pula, hanya Luna saja yang menginginkan Orhun, sedangkan yang lain tetap membencinya. Orhun meminta maaf kepada Luna dan meninggalkannya sendirian di sana. 悪いな。あの日で全部終わったんだ。もう戻れない。戻る場所もない。オラさん。 Dalam perjalanan menuju labirin, Orhun memikirkan persepsi negatif dari para anggota Guild Kelinci akibat berita besar di koran pagi ini. Ini adalah waktu yang tidak tepat karena mereka pasti berharap sangat banyak kepada Orhun. Benar saja, ketika Orhun sampai di pintu labirin, semua anggota baru Guild Kelinci meragukan kemampuan Orhun akibat berita koran pagi ini. Harapan mereka hancur dan tidak mempercayainya lagi. Di dalam hati Logan, dia salah besar memandang Orhun sebagai anggota pahlawannya memiliki kemampuan hebat. Sedangkan di dalam hati Orhun, dia mewajarkan reaksi mereka karena kemarin Selma terlalu mengagungkan nama dan kemampuannya. Tak lama kemudian, Selma dan 3 pembimbing lainnya datang dan Selma meminta maaf atas apa yang dia lakukan kemarin di depan para anggota baru. Selma seharusnya bisa lebih bijak untuk memahami situasi yang sedang Orhun alami. Orhun mengatakan bahwa dia baik-baik saja, jadi Selma tidak perlu meminta maaf kepadanya karena situasi yang sekarang mereka jalani sedang genting. Jika tidak konsentrasi dengan penjelajahan labirin, misi mereka akan gagal. Orhun juga meminta maaf kepada Selma dan semuanya karena tidak menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Orhun berjanji akan tetap membantu Guild Kelinci selama penjelajahan ini. 3 pembimbing lainnya mengatakan bahwa mereka tetap percaya dengan kemampuan Orhun karena faktanya dia berhasil mencapai lantai 94. Lagi pula kinerja Orhun di hari pertama kemarin sangat bagus. Orhun kemudian briefing sebentar dengan tim 10, mengatakan bahwa memang benar dirinya diusir karena dianggap tidak kompeten sebagai enchanter. Kemudian meminta maaf karena kekuatan Orhun tidak sehebat itu dan jangan sampai mereka membayangkan pahlawan sesungguhnya darinya. Meskipun begitu, Orhun tetap memiliki jaminan kemampuan yang dapat membawa mereka untuk menyelesaikan lantai 51. Sophia dan Caroline membela Orhun. Mereka tidak percaya dengan berita seperti itu. Bahkan Sophia yakin Orhun adalah petualang yang kuat karena bisa membunuh belasan orc dengan cepat ketika menyelamatkannya waktu itu. Sedangkan di dalam hati Logan, dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Orhun. Mereka kemudian melanjutkan penjelajahan. Peraturannya adalah tim anggota baru akan berusaha sendirian tanpa bantuan pembimbing dari lantai 1 sampai 31. Kemudian lantai selanjutnya pembimbing harus memberikan arahan kepada tim. Singkat cerita, tim 10 berhasil menaklukkan lantai 21 sampai 30 dan Orhun segera memberi arahan mereka di lantai 31. Tak lama kemudian Orhun mendeteksi ada beberapa monster di depan dan meminta mereka untuk segera siap bertarung. Orhun memberi arahan kepada Caroline untuk memancing para goblin kecil. Lalu Logan memberikan buff untuk Caroline dan Sophia. Di dalam hati Logan, dia meremehkan Orhun dan menduga bahwa kemampuan Orhun hanya seperti ini saja, yang sesuai dengan teori role enchanter pada umumnya. Karena itu Logan akan melakukan tugasnya sebagai enchanter dengan baik sesuai alur pertarungan tanpa mengandalkan Orhun. Ketika
Ketika Logan melihat Sophia, dia terlihat mematung ketakutan ketika berhadapan dengan orc besar di sana. Logan berasumsi bahwa Orhun tidak akan menolong Sophia dan membuat Logan semakin kesal karena Orhun tidak bisa diandalkan. Ketika Logan ingin menolong Sophia, Orhun tiba-tiba berbisik untuk merapal sihir debuff kepada orc tersebut yang membuat Logan terkejut di sana. Setelah Orhun menenangkan Sophia, Sophia akhirnya menyerang orc dengan penuh keberanian. Orhun terkejut karena Sophia ternyata bisa memakai sihir api tingkat tinggi. Meski dia terlihat sangat kelelahan, Orhun memuji kinerja mereka. Dan Logan terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Bertanya-tanya kenapa Orhun bisa menggunakan debuff tersebut. Padahal seharusnya Orhun adalah anggota yang tidak kompeten di party pahlawan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga lantai 35 dan bertemu dengan bos laba-laba bernama Dit Tarantula. Logan merasa bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya sekarang. Dan dia mulai kebingungan untuk melakukan hal apa. Orhun kemudian menyuruh Logan untuk memberi buff agility dan durable kepada Caroline, buff magic untuk Sophia. Tapi Caroline belum sempat di buff malah udah maju aja. Logan ingin menghentikannya, namun Orhun melarang Logan melakukan itu. Formasi tim akan lebih kacau jika Logan maju. Orhun mengarahkan Caroline untuk memberi sedikit damage untuk Tarantula, lalu pertahankan posisi untuk mengalihkan perhatian bos tersebut. Caroline juga harus berhati-hati karena Tarantula memiliki racun di bagian kaki-kakinya. Logan segera melakukan buff yang diperintahkan Orhun sebelumnya, dan Caroline terus taunting bos dengan pose imut nan seksinya, lalu menghindari serangan Tarantula dengan lincah. Orhun memerintahkan Logan untuk lebih fokus menjaga Caroline, sedangkan Sophia harus menyerang Tarantula untuk menghambat pergerakannya. Setelah serangan Sophia memotong kaki-kaki Tarantula, mereka sangat lega karena bisa melumpuhkannya. Tapi Orhun segera memerintahkan Logan untuk menggunakan buff strength dan technical up kepada Caroline sebelum terlambat. Si Logan bengang-bengong aja bertanya gitu kan, kenapa? Halah, kesel Caroline dijebak jaring laba-laba sama Tarantula loh. Jelas buff Logan menjadi kurang efektif kalau Caroline terjebak begitu. Orhun meminta Caroline untuk tetap tenang dan menyuruhnya memutus jaring dengan belati. Sedangkan Sophia harus menyiapkan sihir panah batu besar untuk membunuh Tarantula tersebut. Orhun memerintahkan Logan untuk ngebuff magic Sophia karena durasi buff magic sebelumnya akan habis sebentar lagi. Logan hanya bisa menggunakan maksimal 3 sihir enchant bersamaan aja. Jadi Orhun memutuskan untuk diam-diam membantu Caroline dengan buff sharpness demi memperkuat senjata belatinya. Dan Caroline akhirnya berhasil lolos dari jaring laba-laba. Sophia segera meluncurkan sihir panah batu besarnya dan berhasil membunuh bos lantai 35 itu. Kemenangan ini membuat mereka sangat bahagia dan Orhun memuji Logan karena sudah bekerja keras ngebuff teman-temannya. Orhun kemudian mengajak mereka keluar labirin dan Logan yang masih terkejut di sana bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Orhun di tim pahlawan? Kenapa orang yang disebut tidak kompeten justru malah bisa mengkoordinasikan formasi tim sesempurna ini? Padahal bos tersebut sangat sulit dikalahkan untuk ukuran tim pemula seperti mereka. Di luar labirin, Selma kembali menyemangati mereka untuk melanjutkan penjelajahan terakhir besok hari. Setelah itu, dua pembimbing pria mengajak Orhun untuk makan malam bersama di restoran Guild Kelinci. Di sisi lain, tim 10 sedang dalam perjalanan pulang ke asrama, dan Logan dengan wajah serius bertanya-tanya, bagaimana situasi Orhun ketika menyelamatkan Sophia? Logan ingin mengetahui Orhun secara detail melalui Sophia. Sophia kemudian menjelaskan bahwa Orhun sedang sendirian menjelajah labirin dan memakai sihir seperti angin untuk memecah formasi belasan orc. Tidak hanya itu, Orhun juga beralih role menjadi pendekar pedang sebagai attacker dan ngebuff senjatanya sendiri untuk menghabisi belasan orc dengan sangat cepat. Namun Sophia tidak mengerti tentang bagaimana cara kerja dua role tersebut karena dia pertama kali melihat yang seperti itu. Yang Sophia tahu adalah Orhun sangat kuat di role apapun yang dia gunakan. Caroline juga memberitahu Logan bahwa Orhun menggunakan buff sharpness ke belati sebelumnya. Mendengar semua penjelasan itu, Logan semakin bingung dengan kemampuan Orhun. Sudah dipastikan jika Orhun menjadi role enchanter sepenuhnya di penjelajahan hari ini. Logan juga melihat Orhun yang diam-diam memakai debuff untuk orc besar sebelumnya, di mana sihir debuff tersebut pengaktifannya sangat sulit dan rumit. Bahkan Selma belum tentu bisa menggunakannya selancar Orhun. Berikutnya ketika pertarungan melawan Dit Tarantula, Logan merasa bahwa formasi yang diarahkan oleh Orhun sangat sempurna. Bahkan bisa mengetahui durasi
buff dan debuff yang ada di rekan-rekannya atau para monster. Ini sebenarnya adalah tugas utama seorang enchanter untuk mengetahui, memprediksi, serta menguasai pertarungan yang ideal. Logan ternyata sudah salah paham dan meremehkan Orhun seharian ini. Terlebih lagi, secara bakat alami Orhun bisa menjadi attacker, mendorong Logan bersemangat untuk belajar lebih giat, menambah banyak pengalaman. Pada malam hari, Orhun dan dua pembimbing sedang mengobrol sambil menikmati makanan nikmat dari restoran Guild Kelinci. Mereka kemudian membahas tentang topik party pahlawan yang seharusnya tidak perlu sekejam itu memberitakan Orhun seperti ini. Orhun berterima kasih atas simpati mereka dan juga Orhun sudah lama menjadi bendahara di sana, menghemat apapun pengeluaran yang tidak perlu. Mereka bertanya tentang keputusan Orhun sang enchanter yang tiba-tiba menjadi attacker saat mendaftar misi penjelajahan ini. Orhun menjelaskan bahwa dia yang sekarang adalah attacker, bukan lagi enchanter. Sejak awal di party pahlawan, Orhun adalah pendekar pedang. Ini adalah impian Orhun sejak kecil dan berhasil dia capai sekarang. Kakek Orhun lah yang memotivasinya untuk menjadi pendekar pedang. Setelah role baru yang diperkenalkan Selma, Orhun terpaksa mengubah role-nya menjadi enchanter di party pahlawan demi melengkapi formasi. Ini adalah perintah dari Oliver karena Orhun dikenal serba bisa dalam hal apapun. Tapi sayangnya Oliver dan yang lainnya terlalu jumawa setelah berhasil menaklukkan labirin lantai terdalam. Bahkan tidak berlatih lebih giat demi memperkuat diri. Orhun kemudian menghentikan penjelasannya di bagian ini dan tidak ingin membuat statement yang merendahkan party pahlawan. Di dalam hati Orhun, party pahlawan terlalu bergantung padanya dan mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan labirin melebihi lantai 94. Jir, di carry sama Orhun guys party pahlawannya. Dua pembimbing itu kemudian bertanya topik lain tentang pendekar pedang. Menurut Orhun, pendekar pedang yang ideal itu seperti apa? Orhun menjawab bahwa menurutnya, pendekar pedang yang serba bisa menaklukkan labirin sendirian tanpa bantuan siapapun. Orhun ingin menjadi pendekar pedang yang seperti itu. Tentu saja mereka mendukung Orhun sepenuhnya karena mereka yakin Orhun pasti bisa melakukannya. Di asrama, Caroline dan Sophia sedang mandi bersama yang tentu saja dipenuhi oleh cahaya ilahi. Rasanya tuh pengen tak geser gitu loh, alah-alah. Besok adalah hari terakhir penjelajahan labirin dan mereka juga terakhir kalinya akan melihat Orhun. Dengan rasa sedihnya, Sophia berharap bahwa Orhun masuk ke Guild Kelinci. Caroline mengatakan bahwa jika Sophia ingin seperti itu, coba ajak Orhun aja. Siapa tahu dia mau masuk Guild Kelinci karena Sophia yang mengajaknya. Ajak Orhun seperti yang Selma lakukan, yang kelihatannya memiliki ketertarikan kepada Orhun. Sophia mengatakan bahwa permintaan seperti ini terlalu egois baginya. Meski begitu, Sophia merasa kesepian kalau tidak bisa bertemu Orhun lagi. Jadi dia akan mencoba mengajak Orhun untuk masuk ke Guild Kelinci. Anjir lah, ini kakak ade sama-sama punya love interest loh ke Orhun. Embat aja udah, dua-duanya paket lengkap. Dapat yang besar sama dapat yang kecil ya. Mantap sekali. Keesokan harinya, terlihat party pahlawan yang sedang menuju pintu masuk labirin dengan anggota enchanter baru mereka. Semua orang memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi, sekaligus terkesima melihat party terkuat yang akan menaklukkan labirin dungeon kembali. Kemudian terlihat Luna yang merasakan keraguan dalam penjelajahan kali ini, karena tidak ada Orhun di dalam tim. Beberapa waktu berlalu, Orhun dan para anggota Guild Kelinci sudah bersiap di pintu labirin. Caroline, Sophia, dan Logan menyapa pagi kepada Orhun. Caroline kemudian mendorong Sophia untuk mengatakan isi hatinya kepada Orhun. Karena ungkapinnya kelamaan, Orhun keburu dipanggil sama Selma. Yang sabar ya adik Sophia, keduluan kakaknya loh. Mending sama aku aja yuk. Enggak guys, bercanda ya. Aku lebih senang yang gede guys, kayak Selma guys. Orhun kemudian mendengar kabar dari para anggota pemula lainnya bahwa party pahlawan sedang menjelajahi lantai 92 untuk mencoba koordinasi dengan enchanter baru mereka. Tentu saja Orhun terkejut mendengar ini. Buat apa party pahlawan melakukan itu? Lebih baik untuk mencoba lantai yang minim resiko aja. Tapi Orhun tidak memikirkan hal tersebut secara serius karena ini bukan urusannya lagi. 2 hari yang lalu, lebih tepatnya ketika Luna baru saja pulang dari urusan keluarganya. Dia mendatangi ruang tamu untuk membahas tentang Orhun yang menjelajah labirin bersama dengan Guild Kelinci. Luna ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama dia tidak hadir di dalam party pahlawan. Oliver menjelaskan bahwa Orhun sudah digantikan oleh enchanter hebat bernama Philly. Dan hari ini, party pahlawan sedang mengadakan pesta besar sebagai sambutan untuknya. Philly adalah enchanter yang lebih hebat dari Orhun dan bisa menaklukkan labirin lantai 100 di wilayah lain. Pesta semewah
ini bisa diadakan karena mereka punya banyak uang dan ingin berfoya-foya. Orhun selama ini selalu menahan pengeluaran mereka. Oliver menjelaskan bahwa Luna pasti akan mengerti nanti betapa tidak bergunanya Orhun di tim ini. Mereka juga tidak menyangka bahwa Orhun masih sok kuat dengan bergabung dalam guild kelinci. Padahal Orhun tidak kompeten dan bukan orang yang memiliki peringkat S. Mereka sengaja mengusir Orhun mumpung Luna gak ada di tim kemarin. Luna kemudian menatap mereka dengan wajah serius nan sadis. Bahkan Luna tidak menyapa Philly sama sekali dan dia menganggap Philly hanya orang asing. Luna mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali memperingati mereka untuk tidak mengganti Orhun karena Orhun lah yang menjadi tulang punggung di party pahlawan ini. Jika Orhun tidak ada, party pahlawan tidak akan bisa maju dan akan menurun drastis performanya. Derek dengan penuh emosi mengatakan bahwa setidaknya Luna menyapa Philly karena dia baru bergabung dengan tim pahlawan. Sedangkan Anneli mengatakan bahwa Luna terlalu fanatik menyukai dan mengidolakan Orhun sehingga dia terlihat kompeten. Keputusan Oliver, Derek, dan Anneli tetap menganggap Orhun tidak kompeten dan mereka berhasil menjadi seperti sekarang berkat kemampuan mereka sendiri tanpa Orhun. Keputusan mereka mengusir Orhun adalah tindakan yang benar dan mereka akan kasih paham ke Luna bukti Orhun lemah dan tidak ada apa-apanya. Oliver memberitahu Luna bahwa party pahlawan akan langsung menuju ke lantai 92 untuk latihan koordinasi tim, lalu ke lantai 94 dan melawan naga hitam. Philly akan membawa tim pahlawan semakin berjaya. Setelah mendengar itu, Luna menolak untuk ikut partisipasi dalam penjelajahan lantai 92 dan 94 ini. Dia tidak ingin bunuh diri karena naga hitam sangat kuat dan tidak ada Orhun di dalam party. Perdebatan semakin memanas. Derek dan Anneli mengatakan bahwa Orhun menjadi penghalang mereka sebelumnya, tapi sekarang dia sudah tidak ada dan party pahlawan bisa melewati 92 dan 93 dengan mudah. Apalagi melawan naga hitam, pasti easy peasy pokoknya. Oliver juga menegaskan bahwa keputusan yang dia buat sudah bulat. Luna tidak berhak untuk melawan keputusannya. Mendengar itu, Luna sangat kecewa dan di dalam hatinya sangat marah kepada mereka. Oliver dan timnya sudah sampai di lantai 92. Mereka akan membuktikan bahwa Philly, teman baru mereka sebagai enchant terhebat, akan membawa mereka menaklukkan labirin lebih jauh lagi. Oliver ingin kasih paham ke Luna bahwa Orhun adalah beban tim yang menghalangi kemampuan mereka. Sedangkan Luna sudah lama dia menahan amarahnya kepada mereka yang bodoh itu. Ketika mereka melawan monster gajah kroco lantai 92, koordinasi mereka sangat kacau selama berjam-jam dan kemampuan mereka sudah seperti petualang newbie. Anneli pakai sihir api paling lemah fireball, gak ada damage apa-apa. Derek menahan serangan monster kroco aja kewalahan gitu. Apalagi ini nih, pahlawan busuk anjir, skill pedangnya gak ada damage loh. Terus ketika buff dari Philly habis, dia malah menyalahkan Philly. Oi, kenapa buff lu cepet banget habis sih? Philly meminta maaf karena dia belum terbiasa di party pahlawan. Ditambah lagi, tiap buff habis, tubuh mereka merasakan kelelahan dan berat fisik secara berlebihan. Oliver tidak tahu apa penyebab koordinasi mereka sangat kacau. Padahal ketika bersama Orhun, koordinasi mereka selesai dalam waktu 1 jam saja ketika hari pertama menjelajah lantai terbaru. Oliver juga menegur Anneli karena dia mengira Anneli tidak serius melawan monster gajah kroco tersebut. Tapi Anneli mengatakan bahwa dia sudah melakukan serangan seperti biasanya. Oliver menyuruh Philly ngebuff magic Anneli lagi. Tapi udah di buff sekali lagi pun tetap aja nggak ada damage. Oliver kemudian menyuruh Anneli menyerang monster dari samping, tapi malah jadinya hampir terbunuh si Anneli guys. Sesat arahan Oliver nih. Derek masih kewalahan menahan serangan monster dan meminta Oliver memberikan arahan berikutnya. Tapi Oliver malah nyuruh Philly yang ngarahin penyerangan tim sekaligus prediksi serangan monster pula. Berdalih mengatakan enchanter juga bertanggung jawab membaca situasi pertarungan. Ya jelas Philly gak bisa lah, dia udah ngurus sihir enchant buat satu tim, abis itu suruh baca situasi juga. Alah, kebanyakan job dexnya kalau disuruh begitu. Nah, si Anneli bangsat ini juga enteng banget ngomong, Philly gak bisa diandelin dah. Males, najis. Loh, katanya kalian teman Philly ya. Sekarang kok gitu kocak orang-orang ini. Oliver menggerutu sendiri karena dia tidak tahu kenapa semuanya berubah. Dan seperti tim lemah, Luna yang sudah diam sejak berhari-hari pun akhirnya buka suara. Kalian masih belum ngerti juga kah? Anneli bangsat ini malah bilang, ya cepat kasih tau lah, kita teman kan? Luna merespon dengan sangat dingin. Teman ya? Ketika Luna ingin menjelaskan tentang Orhun, tiba-tiba naga hitam muncul mendekati mereka dan membunuh gajah kroco dengan instan. Sekarang party pahlawan sepenuhnya
sepenuhnya melawan naga hitam di lantai 92 yang seharusnya markas dia berada di lantai 94. Meskipun seharusnya bos tidak akan keluar dari area markasnya, berbeda dengan naga yang dijuluki monster buas yang cerdas. Perdebatan mulai terjadi lagi. Luna menyarankan untuk mundur, tapi Anneli dan Derek percaya diri bahwa mereka tuh bisa mengalahkan naga hitam. Oliver pun setuju dengan pendapat Anneli dan Derek. Wah, ini orang-orang pada kocak betul ya Allah. Ketika mereka maju untuk menyerang naga hitam, belum juga ada 1 menit, serangan semburan api naga hitam membuat Derek mental jauh dan kritis, sudah nyawanya cenut-cenut. Anneli pakai sihir terkuat pun sama aja nggak ada damage-nya. Diserang sama naga hitam pakai semburan api biasa aja udah pingsan ini Anneli. Ya kebanyakannya ping sih. Udah gitu si Oliver menyalahkan Philly lagi karena dia tidak ngebuff defense-nya Derek. Woi, lu lihatlah itu Philly matung nggak gerak su anjir. Oliver bertanya-tanya, kenapa enchanter yang lebih hebat dari Orhun berperilaku seperti itu? Alah kesuwen haheho si Oliver ini. Luna langsung aja gitu kan nyuruh Oliver untuk percaya kepadanya. Ulur waktu sedikit dan mereka mundur sekarang juga biar yang lainnya pada selamat. Philly akhirnya sadar dan ngebuff Oliver lagi, dan Oliver memakai jurus pahlawan pamungkas paling sakitnya. Tentu saja jurus pamungkas itu nggak ada damage-nya. Semakin shocklah Oliver ini dan bertanya dengan wajah shocknya itu kepada Luna, apa yang sebaiknya kita lakukan? Luna menjawab, itu bukan urusan gua, fokuslah. Justru elu ketua tim yang bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jangan nimpain nampasnya ke gua. Ya udah sekarang gini aja, pakai pintu teleportasi biar kita bisa keluar tanpa harus melawan naga hitam itu. Nah, meskipun pintu teleportasi adalah item langka yang akan membawa mereka ke lantai random, seenggaknya mereka nggak melawan naga hitam. Ketika Oliver membuka pintu teleportasi, tiba-tiba naga hitam tersebut menyemburkan apinya ke arah tim pahlawan untuk menghalangi mereka. Lalu naga hitamlah yang masuk ke pintu teleportasi tersebut. Nah lo kan mampus gak lo? Derek kemudian dengan entengnya ngomong, yes, untung kita berhasil selamat. Luna bilang, mata nih, ini situasi yang terburuk. Naga hitam tersebut akan muncul di area bos lantai lain karena pintu teleportasi ini. Jadi tim pahlawan tidak bisa tenang begitu saja. Mereka harus melaporkan hal ini kepada guild petualang untuk mengajukan evakuasi paksa pada semua petualangnya masih di dalam labirin. Kartu yang ada di guild memiliki kemampuan itu untuk menyelamatkan para petualang. Meski nanti mereka akan terkena sanksi atau penalti dari guild, mereka tetap harus melaporkan situasi ini. Mendengar itu, Oliver tiba-tiba pergi dan tidak memikirkan kondisi Anneli dan Derek. Wah, udah nggak waras ini orang. Katanya temen tapi kok ninggalin gitu loh. Untung aja itu dia dicegat Luna biar nggak pergi sendirian itu. Nah, sembari Luna melakukan penyembuhan kepada Anneli dan Derek, dia mengatakan bahwa setelah laporan sudah diterima guild, mereka harus kembali ke labirin untuk mengalahkan naga hitam. Luna memaksa Oliver untuk mengajak Orhun kembali karena tim ini membutuhkannya. Philly tidak dibutuhkan di party pahlawan dan harus ditukar dengan Orhun agar bisa menang melawan naga hitam. Luna kasih paham ke mereka bahwa kemampuan bertarung mereka itu biasa-biasa aja, tidak ada perkembangan. Justru Orhun lah yang berkembang jauh daripada mereka. Mulai dari durasi buff yang lebih cepat habis dari biasanya, terus durasi buff tergantung pada daya tahan sihir yang dimiliki oleh seseorang. Ya pokoknya itu enchanter repot sekali. Bahkan Anneli dan Derek cuma bisa bertahan dengan buffnya Philly itu 2 menit aja. Kalau Oliver hanya 1 menit. Karena apa? Karena daya tahan sihir mereka tinggi. Jadi tidak bisa lebih dari durasi itu. Sedangkan ada waktu untuk pengaplikasian buff berikutnya lagi bagi seorang enchanter. Daya tahan sihir mereka bertigalah yang bikin nangis para enchanter. Tapi berbeda dengan Orhun. Karena Orhun berhasil mengakali durasi-durasi tersebut, atau istilahnya tuh bug sihir guys. Oliver memotong penjelasan Luna dengan mengatakan bahwa Philly juga harusnya bisa melakukan hal sepele seperti itu. Kemampuan Orhun lebih rendah daripada Philly, jadi Orhun tidak dibutuhkan di party ini. Luna semakin kesal karena mengetahui apapun yang dilakukan Orhun tidak dihargai di sana. Dia membuka rahasia Orhun kepada mereka bahwa Orhun memiliki sihir original yang tidak dimiliki oleh enchanter lain, bahkan Selma sekalipun. Sihir original Orhun menutupi kekurangannya dalam mengaplikasikan buff-buff pada role dalam satu tim. Mendengar itu, Oliver, Anneli, dan Derek terkejut.
tidak percaya karena Orhun yang cupu lemah itu memiliki sihir original. Setelah Luna memulihkan kondisi mereka berdua, tim pahlawan segera keluar labirin untuk menuju guild petualang. Luna sekali lagi menyadarkan mereka betapa pentingnya Orhun di dalam party pahlawan. Dari semua sihir original milik Orhun, ada sihir yang bisa mengalahkan para enchanter lainnya, yaitu sihir original buff dengan peningkatan 50 kali lipat dari base skill setiap roll. Semua terkejut mendengar itu dan Philly mengatakan bahwa Selma pun hanya bisa melakukan 10 kali lipat. Luna ingin mereka mengerti, berkat Orhun lah mereka bisa menjadi sangat kuat. Semua kemampuan biasa dan lemah mereka yang tidak mengalami perkembangan bertahun-tahun selalu disokong oleh sihir original buff 50 kali lipat tersebut. Sedangkan durasi buff Orhun pada tim bisa lama berkat akal-akalan Orhun yang membuat sihir original untuk diaplikasikan ke senjata tiap anggota. Jadi efek beban berat setelah buff habis tidak akan mempersulit pergerakan tubuh mereka. Tanpa sihir original milik Orhun, mereka cuma orang-orang lemah yang tidak bisa mencapai lantai 94 dengan mudah. Bahkan jurus pamungkas pahlawan milik Oliver juga hanya segitu aja damage-nya, seperti yang dia lakukan pada naga hitam sebelumnya. Seandainya mereka bertiga meningkatkan kemampuan individual mereka sendiri selama bertahun-tahun, mereka tidak akan menjadi beban Orhun sesungguhnya. Luna sudah sejak lama memperingati mereka untuk tidak mengganti Orhun, tapi tetap aja ngeyel. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar sebegitu detailnya oleh Luna, tetap aja Anneli, Derek, Oliver, kepala batu, menganggap semua kekuatan mereka adalah murni kemampuan sendiri. Setelah mereka keluar labirin dengan kondisi yang ngap-ngapan, banyak petualang yang ada di depan pintu labirin memuji party pahlawan karena mereka mengira bahwa pengganti Orhun sangat kompeten. Dengan rasa gengsi yang tinggi, Oliver akan mengalahkan naga hitam tersebut demi membuktikan bahwa kekuatannya tidak tergantung pada Orhun. Hei, aku nyuarain ini sendiri udah kayak kesel sendiri guys ya, sorry guys. Orhun melakukan briefing seperti biasa kepada tim 10. Mereka akan menjelajah dari lantai 36 sampai 50. Dan ketika bos lantai 50 sudah dikalahkan, para anggota petualang pemula bisa ke lantai 51 untuk mendaftarkan diri di kristal. Lalu pulang menggunakan kristal teleportasi di sana. Di dalam hati Orhun, dia merasakan aura jahat yang mencekam dari dalam labirin. Dan Orhun berharap bahwa nanti tidak ada hal buruk terjadi. Caroline mengatakan bahwa dia tidak sabar ingin membantai semua monster di dalam labirin hari ini. Orhun mengatakan bahwa Caroline harus tetap berhati-hati karena dia selalu bergerak sendiri tanpa mementingkan koordinasi tim. Logan sebagai pemimpin tim 10 juga memperingati Caroline. Koordinasi tim sangat penting. Bahkan Albert sang attacker dari first unit juga mementingkan koordinasi. Caroline kemudian bertanya dengan nada menggoda kepada Orhun, apakah dia memiliki tips untuk bertarung di garda depan? Orhun menjawab bahwa koordinasi tim lebih penting daripada solo. Jadi Caroline harus membiasakan diri. Orhun juga mengenal baik Albert dari first unit karena dia sangat terkenal di kalangan para petualang. Tapi Orhun dan para petualang terutama Guild Kelinci berduka cita karena Albert sudah meninggal setahun yang lalu ketika penjelajahan labirin lantai 92 melawan naga hitam. Meskipun Albert adalah sosok pahlawan dari Guild Kelinci, Caroline dengan wajah dingin dan murungnya berkata bahwa Albert meninggal karena melindungi rekan-rekannya, bahkan melindungi defender first unit. Logan ingin menghentikan ucapan Caroline karena suasana menjadi tidak nyaman. Tapi Caroline terus berkata bahwa kematian Albert membawa duka mendalam bagi semua orang. Dan karena itulah Caroline ingin solo di bagian garda depan agar menjauh dari teman-teman yang ingin dia lindungi. Selama Caroline bertarung tanpa henti, tidak akan ada teman-temannya yang terluka. Setelah melihat tatapan dingin dan hampa Caroline, Orhun tidak ingin bertanya atau merespon apapun lebih jauh tentang ini. Dan dia mencarikan suasana di sana. Sophia juga ingin diajari sesuatu oleh Orhun. Siapa tahu ada beberapa hal yang masih kurang. Wah, Logan juga langsung bersemangat ya, ingin diajari sesuatu oleh Orhun setelah mendengar keinginan Caroline dan Sophia. Melihat antusias mereka, Orhun menyetujuinya dan akan mengajari hal penting untuk bertarung sembari menjelajah nanti. Di dalam labirin lantai 36, Selma mengobrol sebentar dengan Orhun karena dia mendengar tim 10 membahas tentang Albert tadi. Selma mengatakan bahwa sejak kepergian Albert, kekuatan bertarung first unit menurun drastis, bahkan didahului party pahlawan yang sudah mencapai lantai 94. Albert benar-benar bisa diandalkan sebagai seorang attacker. Tapi untuk sekarang, Guild Kelinci masih belum bisa mencari pengganti role attacker di dalam first unit dan masih berusaha untuk mendapatkan attacker yang baru.
Orhun mengatakan bahwa parti pahlawan waktu itu juga sangat kesulitan melawan naga hitam. Kemungkinan parti pahlawan juga akan bernasib sama dengan Albert. Orhun berharap bahwa Guild Kelinci bisa secepatnya menemukan attacker baru yang cocok untuk first unit. Di dalam satu party juga tidak membutuhkan 2 enchanter, apalagi kalau enchanter utama sudah sangat kuat. Tentu saja Selma sedikit kecewa karena Orhun sangat tidak peka, padahal dia adalah attacker yang Selma inginkan, bukan untuk menjadi enchanter di dalam first unit. Di sisi lain, parti pahlawan sudah sampai di guild petualang dan Luna segera menjelaskan situasi berbahaya yang sedang terjadi. Setelah ketua guild mendengar penjelasan Luna, mereka segera mengumpulkan para petinggi guild untuk memproses teleportasi paksa kepada para petualang yang ada di dalam labirin. Mereka membutuhkan waktu untuk mengisi energi agar bisa menggunakan teleportasi paksa tersebut. Para petinggi sangat marah kepada parti pahlawan, terutama Oliver. Mereka harus bertanggung jawab dengan bahaya yang terjadi saat ini. Tentu saja Oliver, Derek, dan Anneli tidak mengakui kesalahan mereka. Para petinggi juga ada sedikit perdebatan di sana dan memutuskan bahwa parti pahlawan harus segera kembali ke labirin untuk mengalahkan naga hitam. Derek dan Anneli jelas nggak mau dan berkelit bahwa mereka masih terluka akibat serangan naga hitam. Mereka tidak ingin tanggung jawab dan melarikan diri dari masalah. Anjir lah. Mendengar teman-temannya yang tidak berguna, Luna dengan sigap langsung menyetujui keputusan itu dan meminta ketua guild untuk memprioritaskan evakuasi para petualang di lantai 45 sampai 50. Luna yakin bahwa ada Orhun di antara lantai tersebut dan parti pahlawan membutuhkan kekuatannya untuk mengalahkan naga hitam. Parti pahlawan kemudian segera kembali menuju labirin untuk menemui Orhun di sana. Oliver, Derek, dan Anneli sangat kesal karena Luna memutuskan hal seperti itu. Singkat cerita, Guild Kelinci sudah sampai di lantai 40 dan mereka tidak merasakan ada monster di sekitar. Logan bertanya-tanya kepada Orhun, apa lantai 40 biasanya seperti ini? Orhun mengatakan bahwa para monster biasanya bermunculan di lantai 40. Ini adalah hal yang tidak biasa. Di dalam hati Orhun, dia merasa bahwa ada sesuatu yang membuat para monster tidak banyak bermunculan. Seperti mereka takut dengan sesuatu itu. Tak lama kemudian, ada satu goblin tingkat menengah yang kebetulan lewat di sana. Caroline yang sudah tidak sabar ingin bertarung langsung menyerang goblin tersebut. Orhun segera memakai debuff karena goblin itu lumayan kuat. Caroline berhasil mengalahkannya dengan mudah berkat Orhun. Orhun memperingati Caroline sekali lagi dengan lembut untuk tidak bergerak maju sendirian. Jika Caroline dalam bahaya, dia juga akan membahayakan Logan dan Sofia. Logan dengan tegas memarahi Caroline. Meski dia berhasil mengalahkan goblin tersebut berkat debuff sulit milik Orhun. Mumpung labirin lagi sepi, Orhun menjelaskan teknik bertarung setiap role kepada mereka. Aku tuh gak bakal jelasin detailnya gimana guys, karena kebanyakan yeping teori, gelut-gelut magic sama enchantnya ya. Intinya Orhun bukan cuma menguasai role attacker dan enchanter, tapi dia memiliki segudang pengetahuan tentang role lainnya. Nah, banyak penjelasan Orhun yang membuat tim 10 memiliki pengetahuan baru. Setelah Orhun mengajarkan mereka, dengan wajah imut nan manisnya, Sophia secara pribadi ingin terus diajari oleh Orhun tentang sihir. Dia tidak ingin diajarkan oleh para senior di Guild Kelinci. Orhun meleot hatinya karena melihat Sophia mode imut, tapi dia juga keingetan Selma yang galak dan protektif ke Sophia. Jadi Orhun menyetujui permintaan Sophia kalau Selma mengizinkannya. Beberapa waktu berlalu, Guild Kelinci berhasil mencapai ruangan bos lantai 40. Tentu saja para veteran akan mengambil alih pertarungan dan mereka percaya dengan kemampuan Orhun sebagai attacker. Orhun dengan rasa percaya dirinya berkata, ayo kita selesaikan dalam beberapa menit. Wah, para veteran langsung gemetar mendengar perkataan Orhun guys. Pertarungan pun dimulai. Easy peasy guys, beneran cuma beberapa menit doang. Selanjutnya pertarungan di lantai 50 dan menjadi pertarungan terakhir pada penjelajahan Guild Kelinci hari ini. Selma memerintahkan Orhun untuk menebas capit bos kepiting. Dengan begitu para veteran lain bisa menembus cangkang kepiting dengan mudah. Selma percaya dengan kekuatan Orhun dan menyerahkan penyerangan kepadanya. Kalau bahasa gaulnya tuh gini, udah show off aja sana kau Orhun, gue tahu lu gampang ngalahin bos kepitingnya kan, kata Selma. Impacto!
beneran show off dia anjir. Impact adalah sihir original milik Orhun yang memaksa meningkatkan skill, durability perlengkapan, dan damage sihir maksimal 100 kali lipat dalam hitungan detik. Ini termasuk salah satu bug sihir yang ditemukan oleh Orhun selama dia belajar sebagai role enchanter. Setelah bos kepiting berhasil dikalahkan, Selma sangat senang karena dugaan dia benar bahwa Orhun memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Guild kelinci akhirnya selesai menjalankan misi penjelajahan selama 3 hari mereka. Tapi ketika mereka akan pulang menggunakan kristal teleportasi, tiba-tiba naga hitam keluar dari pintu teleportasi yang membuat semua orang termasuk Orhun shock di sana. Semua bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Kenapa naga hitam muncul di lantai 50 ini? Orhun berpikir bagaimana cara mereka bisa untuk kabur dari sana. Jika Orhun dan yang lainnya bisa menghindari seluruh serangan naga hitam dan mencapai kristal teleportasi, mereka pasti bisa kabur dengan selamat. Tapi ketika Orhun melihat ke arah guild kelinci, semua orang mematung akibat shock berat. Dan hanya Orhunlah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan rasa takutnya. Naga adalah monster buas yang cerdas, dan kemungkinan dia bisa teleportasi ke lantai ini karena dia mengincar kerumunan orang. Orhun bisa saja lari sendirian menyelamatkan diri tanpa memperdulikan mereka, tapi itu adalah sifat pengecut dan naif, sedangkan Orhun tidak seperti itu. Orhun kemudian memutuskan untuk melawan naga hitam sendirian dan tidak akan melarikan diri. Dia berteriak untuk menyadarkan semua orang. Para pembimbing harus melindungi para anggota petualang pemula. Bentuk formasi bertahan dan tenangkan mereka. Orhun akan melawan naga hitam sendirian karena dia yakin bisa mengalahkan naga hitam tersebut. Orhun berpesan kepada Selma dan yang lainnya untuk fokus bertahan aja dan jangan bergerak kemanapun. Dia berjanji akan melindungi guild kelinci. Orhun segera memakai kalung yang dia beli dari toko sang kakek dan maju untuk menyerang naga hitam. Tapi naga hitam menyemburkan napas apinya ke arah para anggota guild kelinci. Alhamdulillahnya Orhun diam-diam menggunakan sihir impactnya untuk membantu pertahanan mereka dan berhasil selamat dari nafas api naga hitam. Semua orang terkejut dan Selma menyadari bahwa Orhun menggunakan buff sesuatu untuk memperkuat pertahanan mereka. Pertarungan sengit antara Orhun dan naga hitam akhirnya dimulai. 狙ってるこっちだインパクト無傷だとそんなさすがにこの程度じゃ無理かステータスアップダブルトリプルクアドラプルなんだあの魔術見たことも聞いたこともないぞ空中に足場あれも魔術なのか行くぞ黒竜インパクトお前は一体どれだけの力を秘めているんだ。あれもオルのオリジナル魔術だというのか。こいつは短期決戦でしか使えないあまりにも大きすぎるからだ Orhun sebenarnya juga memiliki unik skill atau serangan pamungkas seperti Oliver. Banyak kemampuan Orhun yang dia sembunyikan selama ini. Setiap orang memang terkadang memiliki unik skill mereka masing-masing dan Orhun salah satunya. Dia memiliki unik skill bernama Magic Convergence yang dapat mengumpulkan energi kekuatan dan dijadikan sebuah materi atau apapun. Kemampuan di luar alami nalar manusia yang sangat serbaguna. Orhun kembali menyerang naga hitam dengan gabungan banyak buff dia miliki, termasuk impact. Tapi itu hanya memberikan sedikit damage saja kepada naga hitam. Sekarang naga hitam mulai mengumpulkan banyak energi sihir untuk dia lepaskan kepada Orhun. 何も難しいことじゃない今そこにいる敵を倒すだけだ Orhun telah bersumpah untuk menjadi lebih kuat sejak dia mengalami masa-masa sulit ketika masih kecil. Dia tidak ingin dikalahkan oleh ketidakadilan dan ketidakwarasan dunia ini. Naga hitam masih bermain-main dengannya karena serangan naga hitam yang pernah dia lawan dulu bersama parti pahlawan memiliki banyak variasi serangan. Oleh karena itu Orhun akan semakin fokus agar naga hitam serius melawannya. Ini adalah harga diri seorang pendekar pedang. Orhun yakin bisa mengalahkan naga hitam tersebut apapun
apapun caranya dan kembali menyerang naga hitam. Semua orang sangat gemetar melihat pertarungan hidup dan mati Orhun di sana. Sungguh gila untuk ukuran seorang petualang solo fight melawan naga hitam yang terkenal sangat sulit itu. Di tengah pertarungan Orhun, naga hitam mulai serius dan Orhun merasa sedikit kesulitan karena membandingkan pertarungan masa lalunya dengan dia yang sekarang. Dulu banyak rekan satu tim pahlawannya yang bekerja sama untuk melawan naga hitam, tapi sekarang hanya Orhun sendiri yang mampu melawan naga hitam tersebut. Orhun kemudian memutuskan untuk menggunakan semua kemampuannya dengan cara memainkan semua role sekaligus. Yes, Orhun yang sekarang tidak membutuhkan kekuatan party pahlawan karena dia memiliki semua kekuatan setiap role. Tentu saja dia punya banyak sihir original dan dimodifikasi agar mirip dengan kemampuan setiap role. Bahkan Orhun bisa menggunakan teknik bertarung defender dicampur dengan attacker sekaligus.なんて凄まじい戦いだ。あの黒竜とここまで、これはいけるんじゃないか。インパクト。すごい。あれなら黒竜も。Ternyata naga hitam masih bisa menahan serangan pamungkas milik Orhun pakai ekornya dong. Sudah gila ini naga hitam. Orhun melanjutkan pertarungannya, menghindari banyak serangan naga hitam dan buff quintuple-nya sudah habis. Selma yang melihat itu segera menggunakan buff status up yang sama. Tapi Orhun menangkal buff Selma karena itu akan mengganggu aliran sihir Orhun secara pribadi dan sulit untuk di-stuck sampai quintuple. Orhun menyuruh Selma untuk fokus melindungi diri sendiri aja dan para anggota Guild Kelinci. Orhun tidak membutuhkan buff Selma. Mendengar itu, Selma terpaksa menuruti perintah Orhun dengan rasa kecewa karena tidak bisa membantunya dalam hal apapun. Sihir debuff pun sulit untuk Selma lakukan karena naga hitam pasti akan mengincar Guild Kelinci kembali. Pertarungan Orhun pun dilanjutkan. Wanjir, ini naga hitamnya masih bertahan dari serangan Orhun yang gila itu. Mana pedangnya Orhun pecah pula gara-gara cuma pakai pedang pasaran biasa yang durability-nya jelek banget. Apa boleh buat, Orhun memakai sihir originalnya yang digabung dengan Magic Convergence untuk menciptakan sebuah pedang besar dua tangan. Badai besar hitam pekat terjadi di sana akibat pedang terkuat milik Orhun itu. Setelah penciptaan pedang selesai, Orhun segera melancarkan serangan terbesarnya kepada naga hitam. Akhirnya Orhun berhasil solo mengalahkan naga hitam tersebut, guys. Semua orang terkejut dan bersyukur atas keberhasilan Orhun melindungi Guild Kelinci. Sophia dan Selma Maibini menangis terharu melihat pertarungan hidup dan mati Orhun di sana. Anjir, cok, ini seru banget, gila. Merinding aku, guys. Tapi kekuatan Orhun yang sebenarnya tuh masih ada ya. Banyak kekuatan Orhun yang dia sembunyikan selama ini karena ya kerjaan dia cuma jadi enchanter aja gitu kan di party pahlawan. Kekuatan asli dia tuh masih kesegel gitu, tersegel sama satu hal. Jadi ya ikutin terus series ini sampai tamat buat dapetin penjelasan detailnya, guys. Oke, kembali ke cerita. Scene beralih menunjukkan masa kecil Orhun ketika bersama Oliver dan satu gadis berambut silver. Mereka sering bermain dengan bahagia di desa sambil Orhun dan Oliver berlatih pedang bersama. Tapi kebahagiaan mereka seketika menjadi duka akibat desa Orhun dan Oliver diserang oleh para bandit. Setelah mereka pulang dari latihan berpedang, semua warga desa meninggal
meninggal, desa hancur lebur, dan sang gadis berambut silver menghilang secara tiba-tiba. Melihat kejadian itu, Orhun dan Oliver syok berat. Kemudian mereka segera menguburkan jenazah para warga dan saling berjanji untuk menjadi lebih kuat mulai dari sekarang demi melindungi yang berharga bagi mereka. Catatan guys, kalian harus ingat nih ya, si gadis berambut silver ini ya, dia bukan Luna, tapi dia sosok yang penting banget gitu buat perkembangan cerita nanti. Dia juga bukan antagonis ya, antagonis atau villain yang sebenarnya tuh ada di dekat Orhun sama Oliver. Aku gak bisa spoiler lebih banyak, tapi bagi kalian yang baca light novel atau manganya, pasti tahu.